keadilan dalam perspektif hukum itu harus kita definisikan terlebih dahulu. Dalam artian, kita biasa mendefinisikan keadilan itu di forum-forum basic training adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah atsar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita mau spesifikkan lagi ke dalam terminologi definisi, menjadi sebuah definisi, keadilan menurut John Rawls itu adalah penuntasan hak dan kewajiban. Ketika seseorang telah menuntut haknya, menuntaskan haknya, tetapi tidak menjalankan atau tidak menuntaskan kewajibannya, ia tidak adil. Sinonim dari tidak adil itu atau antonim keadilan itu adalah zalim, kezaliman. Ketika orang telah menuntaskan haknya atau mengambil haknya tanpa menuntaskan kewajibannya, dia disebut zalim. Dan sebaliknya, ketika orang telah menuntaskan kewajibannya tetapi tidak menuntut haknya atau tidak menerima haknya secara sengaja, itu artinya dia menzalimi diri sendiri. Jadi kedua sayap keadilan ini harus berjalin berkelindan. Di satu sisi kita menuntaskan hak, di sisi lain kita juga menuntaskan kewajiban. Pertanyaannya kemudian, apa itu hak? Apa itu kewajiban? Karena mustahil kita mau menuntaskan sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu yang ingin kita tuntaskan tersebut. Nah, hak, kalau teman-teman baca buku-buku dasar-dasar ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum, hak itu adalah konsep atau sesuatu yang Anda terima. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya Anda berikan. Bagaimana kalau misalnya satunya sudah mahasiswa, satunya masih TK? Apakah membagi sama rata itu adil? Nah, jawabannya, kalau kita berpikir secara dangkal, langsung aja kita bilang yang tidak adil. Belum tentu. Karena sekarang kalau kita melihat baju-baju itu, lebih mahal baju anak-anak. Coba teman-teman melihat baju anak-anak itu biasa tak 500, sementara baju mahasiswa bahkan ada 100.003. Baju anak-anak itu mahal. Kalian akan kaget, itu baru baju loh. Mahasiswa tidak pakai popok. Balita itu umur 1 sampai 5 masih pakai popok. Nah, dari situ sudah kita melihat bahwa ternyata uang saku untuk seorang anak itu lebih banyak daripada uang saku untuk mahasiswa. Belum lagi kalau kita bilang mahasiswa ya karena sudah bisa kerja sendiri. Nah, makanya contoh-contoh seperti itu kita harus kritisi kembali. Apakah adil memberikan 100.000 kepada mahasiswa dan 10.000 kepada anak kecil? Nah, ini kemudian dijawab oleh Murtada Mutahari dalam Keadilan Ilahi. Bahwa keadilan itu bukan dilihat dari sekedar bahwa dia mahasiswa, kayak dia anak TK atau apa, tetapi dilihat dari kapasitas si penerima. Misalnya seperti apa kapasitas si penerima itu? Ketika kita membagi sama rata, sementara kapasitas penerima itu tidak sama, ini alih-alih keadilan, ini justru adalah kezaliman. Kenapa? Kenapa kita bagi sama rata padahal kapasitas penerima itu berbeda? Ini baru bicara kewajiban, belum berbicara hak. Nah, ketika kita bagi berbeda, sementara kapasitas penerima itu sama, anggaplah sama-sama mahasiswa, tapi kita kasih secara berbeda. Satu kita kasih modul, satunya tidak kasih modul untuk ujian. Padahal tingkat kehadiran sama, tingkat pengetahuan sama, tapi kita kasih secara berbeda. Kapasitasnya padahal sama. Ini disebut sebagai diskriminasi. Diskriminasi atau pembedaan. Beda lagi dengan diferensiasi. Diferensiasi itu perbedaan. Apa itu diferensiasi? Ketika kita membagi secara berbeda, yang mana kapasitas penerima memang berbeda. Ini namanya perbedaan atau diferensiasi. Dan ini adil. Kalau kapasitas penerima berbeda, yang kita kasih juga itu harus berbeda. Saya membaca buku Ma'rifat Ibadah
situ dijelaskan definisi ibadah. Ibadah itu kan akar katanya ibad, ya. Ibad itu artinya hamba. Jadi ibadah itu penghambaan. Kalau kita mau definisikan secara terminologis, ibadah adalah penghambaan kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Berarti ada dua kaidah di sini. Satu, kita menghamba kepada Tuhan. Yang kedua, kita menghamba sesuai dengan perintahnya Tuhan. Yang pertama dulu deh, kita menghamba kepada Tuhan. Sudahkah kita menghamba kepada Tuhan? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan banyak dari manusia itu menuhankan hawa nafsunya sendiri. Itu artinya kita tidak menghamba kepada Tuhan. Kita menuhankan hawa nafsu kita. Either itu jabatan, uang, materi, pacar, istri, orang tua, senior, dan sebagainya. Itu menuhankan hawa nafsu, menuhankan materi. Jadi dari kaidah yang pertama saja kita sudah gagal untuk beribadah, karena kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan. That's why seluruh gerakan ibadah itu ada makrifatnya, termasuk sholat misalnya. Coba lihat teman-teman gerakan sholat, itu semua gerakan penghambaan. Ketika kita begini itu kan seolah kita menyerah kepada Tuhan kan. Ketika kita baik bersedekap maupun tidak bersedekap, ketika kita ruku, orang Jepang kan itu kalau menghargai orang lain dia kan begini ruku. Dan yang paling esensial dari itu semua adalah sujud. Ketika sesuatu yang paling kita banggakan, yaitu kepala kita, otak kita, itu harus tunduk kepada sesuatu yang kita hina selama ini, yaitu tanah. Jadi sesuatu yang paling agung kita tundukkan kepada sesuatu yang kita anggap hina selama ini. Itulah sujud. Supaya apa? Kita benar-benar menghamba. Itu kan esensi ibadah, menghamba. Nah, itu baru satu kaidah. Kaidah kedua dari ibadah adalah kita menghamba kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Betapa banyak kita menghamba kepada Tuhan tidak sesuai dengan perintahnya. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kita itu mau beribadah sesuai dengan apa yang enak bagi kita aja gitu loh. Berkhidmat kepada orang tua. Kita menganggap sudah berkhidmat miki ini gitu loh. Saya transfer gaji sebagian ke orang tuaku atau saya temani dia masa tuanya. Tapi pertanyaannya, itu kayaknya minta orang tua tak? Kan belum tentu. Makanya penting bagi kita untuk berdialog dengan orang tua tentang apa yang dimintanya. Kalau kita mau berkhidmat kepada dia. Karena kalau kau berkhidmat kepada orang tua menggunakan perspektif pemberi, yaitu dirimu, itu artinya kau berkhidmat pada dirimu. Bukan berkhidmat pada orang tua. Kepada orang tua saja, itu sudah sulit Miki mau beribadah dengan baik. Itu kan ibadah juga loh ya, ibadah itu berkhidmat toh. Apalagi beribadah kepada Tuhan. Kita harus tahu bagaimana maunya ini Tuhan sebenarnya. Nah, itulah kenapa turun utusan Nabi.